Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman, pasal 14 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, Salomo dalam hikmat Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa melihat jalan itu perlu dengan hati-hati. Karena ada jalan yang disangka atau diduga atau diperkirakan ini jalan yang lurus. Ternyata jalan itu justru membawa kepada kematian. Hal inilah yang harus kita perhatikan, karena dalam kehidupan ini, mulai dari pagi hari hingga malam kita akan tidur, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, baik itu pilihan kecil maupun pilihan yang besar. Dalam hidup ini kita harus tahu bahwa Alkitab dengan jelas katakan dalam hikmat Tuhan, Salomo ingatkan, ada banyak jalan dalam hidup ini, tetapi tidak semua jalan itu akan membawa kita ke tempat yang benar. Oleh sebab itu dalam hal ini sebagai orang percaya, seringkali kita lebih banyak percaya logika kita yang kelihatan masuk akal dan membuat kita rasa nyaman dan didukung oleh banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dan ternyata banyak orang itu pun justru melakukan pilihan-pilihan yang salah. Oleh sebab itu Salomo perlu mengingatkan jauh-jauh sebelumnya. Karena jalan yang lurus itu banyak orang punya praduga, pasti jalan ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Namun jalan ini justru membahayakan kehidupan kita. Kalau kita telusuri dan mulai kembali memperhatikan kenyataan dalam hidup setiap hari, kalau kita dengar kata dunia, maka kita akan selalu terbayang dengan prinsip yang ditanamkan oleh cara berpikir orang-orang duniawi. Dengan gampang mereka akan berkata, ikutilah kata hatimu. Masa hatimu membohongi dirimu? Engkau tidak perlu takut dengan hatimu. Bahasa-bahasa seperti itu seringkali perasaan kita membawa kepada kebahagiaan, karena yang kita ikuti suara hati kita. Bahkan lebih jauh ada yang berkata, sudahlah, kamu kan bukan pendeta, jangan terlalu rohani. Hal-hal ini justru yang membawa kita kepada kebinasaan. Karena Yeremia 17 ayat 9 dengan jelas katakan, hati itu licik, hati itu penipu. Dan seringkali hati kita didukung dengan logika, didukung dengan banyaknya orang yang melakukan pilihan-pilihan yang sama. Tidak banyak orang memilih pilihan yang benar, karena kecenderungan orang memilih menurut perasaan hatinya. Kita bisa melihat banyak contoh dalam Alkitab. Di antaranya raja pertama orang Israel yang bernama Saul. Saul berpikir masuk akal bahwa kalau dia mempersembahkan korban dengan korban yang tambun, karena pada saat itu Samuel terlambat datang, maka dia bisa ambil sikap bahwa sebagai raja tidak ada yang memimpin, ya saya bisa ambil alih. Tetapi apa yang terjadi?
ternyata itu adalah ketidaktaatan Saul kepada kebenaran yang Tuhan tetapkan. Dan karena Saul melakukan hal itu, maka Saul ditolak Tuhan menjadi raja. Pilihan Saul salah. Karena menurut perasaannya, ini kan sesuatu yang sudah harus segera terjadi. Rakyat sudah mendesak mereka karena akan pergi berperang, sedangkan belum ada pendeta yang pimpin doa. Maka dia perlu ambil kebijakan, pimpin doa sendiri, bakar persembahan sendiri, dan akhirnya dia tersesat dengan pilihannya. Dia menyesal karena dia sudah lakukan yang salah, dan Tuhan harus putuskan ketetapannya untuk tidak mempertahankan Saul menjadi raja atas Israel bangsanya. Itu karena pilihan yang salah. Hal ini harus diwaspadai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena sudah jelas keputusan yang diambil oleh Saul justru adalah keputusan yang celaka, ada keputusan yang salah, adalah keputusan yang membuat dia menyesal seumur hidup. Dan oleh sebab itu kita harus tahu, kita tanpa Tuhan, kita akan kelelahan dalam kesombongan dan kebodohan kita. Tanpa Tuhan, kita akan capek mempertahankan kesombongan, kelebihan kita, kemampuan kita. Kita kelelahan di situ. Karena apa? Kita pilih jalan itu. Dan tanpa hubungan kita dengan firman Tuhan, kita akan mengalami banyak luka-luka kekecewaan. Ada banyak orang kecewa ikut Tuhan. Ada banyak orang kecewa pergi gereja. Karena dia tidak sadar Alkitab menjamin bahwa orang yang mau ikut Tuhan akan selalu mengalami berbagai-bagai masalah. Oleh sebab itu pilihan harus jelas. Dan kalau kita mau jadi orang percaya yang terlibat dalam pelayanan, ingat baik-baik, pelayanan tanpa panggilan dari Tuhan, pelayanan itu akan kering dan melelahkan. Ada banyak orang menjadi bosan dalam pelayanan, jenuh, rasanya sudah tidak ada gairah melayani, karena pelayanan yang dia kerjakan tanpa dasar pengertian tentang panggilan dan pilihan Allah atas dirinya untuk melayani Tuhan. Sehingga pilihannya salah, jalan yang dipilihnya salah. Dan itu adalah hal yang patut kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena tanpa pimpinan dan arahan dari Tuhan, kita akan tersesat. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 105. Dia katakan, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita melihat bagian penting yang kita tidak boleh lupa, yaitu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan menjadi pelita dan jadi terang untuk perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa firman kita akan tersesat. Tanpa firman pilihan jalan kita salah. Dan itulah yang diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya kebinasaan. Karena mereka tidak melengkapi dirinya dengan firman, tidak melengkapi dirinya dengan ketaatan, tidak melengkapi dirinya dengan kepatuhan, tapi menentukan pilihannya menurut selera hati, sehingga dia terjebak di dalam keangkuhan kesombongannya. Inilah nasihat firman Tuhan. Kiranya kita boleh mengambil pilihan yang terbaik sesuai dengan kerinduan Tuhan. Tuhan berkati kita,
Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Dan kembali pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menjadi kebinasaan. Tuhan tolong kami, ajar kami, ingatkan kami, supaya kami tidak mengikuti suara hati kami. Kami tidak mengikuti pilihan-pilihan dari logika kami. Kami tidak mengambil pilihan dari bujukan dan saran orang lain. Tapi kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami membutuhkan arahan dari firman Allah. Kami membutuhkan tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Karena kami percaya ketika firman dan Roh Kudus menuntun kami tidak berjalan di jalan yang salah, yang akan membinasakan kehidupan ini. Tapi kami akan berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, bahkan dalam pengabdian, tanggung jawab, di dalam institusi pekerjaan. Tuhan tolong mereka supaya mereka menentukan pilihan yang baik, yaitu tidak memilih jalan yang menurut prasangka, menurut dugaan, tetapi memilih jalan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk janji firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.